Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min jamil afat wa tudkhilana ila jannati al-firdaus wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu khalilun Muhammad ibn Abdullah syahadatan ma yakunu lana muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Kepadanya lah kita selalu mohon petunjuk, mohon pertolongan, mohon perlindungan dari berbagai keburukan yang mungkin dan berasal dari diri kita, dari amal perbuatan kita, dan dari yang lain. Kita bersyahadat kepada Allah. Dengan syahadah itulah kita dapat mendapat kemuliaan dan selamat dari berbagai hal yang kita inginkan, bahkan insya Allah akan masuk ke dalam surga Firdaus. Dan bersyahadat pula kita kepada Allah SAW bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Semoga dengan syahadat kita menjadi pengikut yang setia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahamdulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang insya Allah penuh berkah dan mulia ini, kita bisa menyempatkan waktu mengikuti tadabbur Quran yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan sebelumnya. Walaupun sebelumnya pada hari Ahad ini bersambung dengan kajian Ahad Sabtu, yaitu tadabbur surat Al-Baqarah. Namun saya mencoba atau kita akan coba membahas kajian lain pada hari Ahad khususnya. Kalau Sabtu tetap tadabbur surat Al-Baqarah, Ahadnya kita mentadabbur tentang qawaid Qur'ani, kaidah Quran yang Ahad kemarin atau pekan lalu kita sudah bahas kaidah yang pertama terkait dengan bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, dan melaksanakan aktivitas sehari-hari bersama manusia dengan cara yang baik. Wa qulu linnasi husna. Nah, pada kaidah yang kedua terkait dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, potongan ayatnya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu yang pada hakikatnya itu lebih baik atau berisi kebaikan untuk kalian. Nah, kaidah ini memang cukup unik ya. Memang bukan unik tapi menjadi dasar dalam bagaimana kita menghadapi berbagai masalah atau menjalani kehidupan yang pasti ada keragaman-keragaman di dalam menjalani kehidupan ini. Kadang keragaman itu sesuatu yang menyenangkan,
berada di atas atau dalam kenikmatan-kenikmatan. Kadang keragaman itu berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, atau berada di bawah, atau mungkin menyakitkan. Nah, ini bagian daripada kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana kehidupan ini harus kita jalani, dan dalam menjalani kehidupan ini sudah pasti Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang kita sama sekali tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menentukan kita, ya. Ke depan takdir kita bagaimana kita tidak tahu. Tapi hakikatnya bagi orang mukmin senantiasa menjadikan segala peristiwa, segala kejadian apapun itu, imma an yakuna ala ni'matin au an yakuna ala musibatin, wa huwa khairun indallah. Kalaulah mungkin perjalanan hidup dalam naungan atau limpahan keberkahan, limpahan rahmat, limpahan kesenangan, ya. Nah, itu adalah merupakan takdir Allah yang patut kita syukuri. Tapi kalau misalkan dalam menjalani kehidupan ini menghadapi dengan berbagai macam kondisi tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan, sesuatu yang sulit untuk diterima atau bahkan dibenci, maka hakikatnya tetap itu takdir Allah yang niscaya bagi kita adalah bagaimana bersabar, ya, dalam menghadapi hal tersebut. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini atau potongan ayat ini kalau secara lengkap sebenarnya berkaitan dengan kisah atau perintah untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam lengkap ayatnya Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian berperang, sementara perang itu bagi kalian sesuatu yang berat, sesuatu yang kalian tidak sukai. Boleh jadi sesuatu yang kalian tidak sukai itu adalah kebaikan atau baik untuk kalian. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, maksud tidak berperang, hidup damai, hidup tanpa ada masalah-masalah, itu bagi kalian tidaklah baik. Dan Allah mengetahui sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Nah, dari ayat ini diambil 4 kata, yaitu bagian yang depan setelah kutiba alaikum qitalu wa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka itu adalah kebaikan untuk kalian. Kita ambil dari kalimat ini, ya, yang terdiri dari 3 kata penting. Yang pertama, wa asa an takrahu. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka. Yang kedua, syai'an, sesuatu yang beragam, yang tentunya disebutkan dengan nakirah, ya, artinya umum, apapun yang ada dalam kehidupan kita. Wa huwa khairul lakum, itu yang ketiga, itu adalah lebih baik untuk kalian. Yang pertama, wa asa an takrahu. Jadi boleh jadi sesuatu yang kalian tidak suka, boleh jadi apa yang kamu tidak sukai berasal dari, ya, kariha yakrahu. Artinya kalau dalam kamus, ya, yang saya dapatkan di kamus Munawir disebutkan kariha itu artinya sesuatu yang buruk, sesuatu yang dibenci, bahkan menjijikkan, memuakkan. Nah, dari nanti ada al-karohah atau al-karohiyah, arti sesuatu yang tidak disukai. Atau juga al-karohah atau al-kariha, yaitu sesuatu yang keras, ya. Jadi makruh itu sesuatu yang akhirnya nanti dianggap, ya, keras, ya, atau yang dibenci, yang tidak disukai. Atau juga al-kariha bisa diartikan dengan malapetaka, bencana,
Jadi itu yang dimaksud dengan ya kariha yakrahu, nanti padanya dengan makruh, al-karoha, al-kariha, atau al-karohiyah. Ya semuanya kalau diambil kesimpulan, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang buruk, sesuatu yang keras, sesuatu yang menjijikan, ya, bencana dan malapetaka. Semuanya hakikatnya memang tidak disukai oleh setiap kita. Dalam kamus ya, usul fiqh, kata-kata makruh itu sendiri terbagi pada dua. Kalau bahasa usul fiqhnya ya, nanti kalau bahasa fikihnya lain lagi. Kalau makruh dalam usul fiqh itu terbagi dua. Pertama ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh yang nanti masuk pada yang diharamkan, dan makruh yang pada hakikatnya kalau ditinggalkan lebih baik. Nah, yang pertama adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Misalkan ya, kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 19, ayat 49, sebenarnya ini hanya ujungnya ya. Walaupun dalam surat Al-Isra yang sebelumnya, ayat sebelumnya ini menjelaskan tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalkan Allah berfirman ya, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Ya, yang semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dibenci. Maaf, itu ayat 38 ya. Ayat 38 Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Nah, ini maksudnya adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disebutkan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya adalah makruh, artinya tahrim, diharamkan. Apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya? Pertama, masalah ya, Allah berfirman di ayat 29-nya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan juga jangan dibentangkan sebentang-bentangnya sehingga kamu akan mengalami kerugian. Artinya di sini lakukanlah sesuatu yang pertengahan. Nah, yang diharamkannya adalah itu ya, membelenggu diri, artinya pelit, ya, kikir, ya, atau juga ya membentangkan seluruhnya, uangnya tidak disimpan, ya, tapi diinfakkan, dikeluarkan semua, dijajankan semua. Ini sih nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nah, itu yang kedua larangannya ya, nggak boleh dilakukan. Yang ketiga, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena hakikatnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Yang keempat, wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan cara yang benar. Lalu juga la taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang disyariatkan. Wala taquma laisa laka bi ilmun. Janganlah mengucapkan sesuatu yang kamu tidak paham, ya, tidak punya ilmu di dalamnya. Dan terakhir, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan tongkat. Nah, kesemua ini adalah larangan Allah. Bukan makruh artinya kalau kita tinggalkan lebih baik dan ketika kita lakukan nggak berdosa, bukan. Kita lakukan berdosa. Nah, ini namanya makruh tahrim. Memang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu di sisi Allah, sisi Tuhanmu, keburukan-keburukannya adalah makruh, artinya haram. Jangan lakukan ini, itu, ini, dan itu. Bukan beberapa hal tadi. Ada juga makruh tanzih.
Nah, ini yang nanti masuk kepada hukum fikih. Artinya kalau ditinggalkan lebih baik, kalaupun dilakukan tidak ada masalah, tidak ada dosa baginya. Contohnya kan, ya, makan bawang, ya bawang mentah. Kalau orang Arab kan bawang mentah suka sekali, ya. Ya, itu makruh hukumnya. Atau kalau di kita makan jengkol, ya, kan, terutama nanti ya memang akan mengeluarkan bau, ya. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah, ya. Lagi yang suka itu kan, ya, juga nggak apa-apa, ya. Jangan sampai nanti diharamkan, ya. Hanya makruh tanzih aja, ya. Di apa dihukumkan sesuatu yang tidak disukai atau makruh yang hakikatnya ketika dilakukan nggak ada dosa, kalaupun ditinggalkan itu yang utama, ya, lebih baik. Nah, ikhwah fillah terjemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hukum fikih, ya, sebagai yang kita tahu kan ada 5 ya hukum dalam Islam, ya. Ada haram, ada halal, ya, ada makruh, ya, ada mubah, ya, ada istihab atau istihbab, ya kan? Yang halal atau yang wajib, gitu kan? Dibolehkan atau dihalalkan, yang haram, ya, atau yang dilarang, itu harus kita tinggalkan, tidak boleh dilakukan. Nah, al-makruh adalah sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa, ya, kalau ditinggalkan lebih afdol, ya, lebih baik. Ya. Nah, juga al-mubah yang kalau kita lakukan ya, akan menambah pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Dan juga al-istihbab yang disukai atau yang dianjurkan. Nah, apa yang diinginkan dari kaidah ini? Ya, bahwa memang wa'asa'an takrahu hakikatnya memang ya sesuatu yang pasti akan kita alami, sesuatu yang pasti akan kita ya jalani. Ya, kehidupan ini pasti ada keragaman-keragaman, ya. Tidak semuanya hidup itu dijalani dengan menyenangkan. Sesuatu yang pasti ya, terjadi membuat orang bahagia. Ya, cara kasat mata demikian. Wa'asa'an takrahu. Nah, kalimat ini memang bagaimana tadi yang lengkapnya terkait dengan perintah ya perang, ya. Makanya Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi apa yang kalian tidak suka tidak diwajibkan kalian berperang, yang tadi itu adalah kalian tidak menyukainya. Kenapa tidak disukai? Ya, karena memang beban berat. Ya, bukan hanya nanti terancam jiwanya, ya, orang kan pengennya hidup ya tenang, damai, ya panjang umur, kan. Sementara perang itu ya banyak hal yang harus dikorbankan, baik hartanya, jiwanya, ya. Bahkan juga mungkin ya anak atau keluarga akan ditinggalkan, ya. Pokoknya itu sesuatu yang pasti manusia tidak mau, sehingga dikatakan dengan wa huwa kurhul lakum. Nah, ada juga di ayat lain hampir sepadan ya, dengan kalimat ini, yaitu di surat An-Nisa. Kalau di surat Al-Baqarah terkait dengan perang, sementara di An-Nisa terkait dengan hubungan rumah tangga. Bagaimana ya, kita memiliki hubungan rumah tangga yang baik dan menjalin hubungan dengan baik. Kalaupun ada sesuatu yang tidak disukai, maka itu kebaikan. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa asa an takrahu syai'a. Boleh jadi yang kalian tidak sukai, ya, karena ada perbedaan, ya, perselisihan, ya, namanya juga lain jenis, ya, lain watak, ya, lain sifat, lain karakter, lain. Jadi disitulah terjadi hal-hal yang sesuatu yang tidak memang disukai. Baik suami tidak menyukai istrinya dalam hal yang sifat karakter akhlak, juga istri tidak suka ya, suaminya dalam hal demikian, ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah ingin berikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak, bukan satu lagi. Fihi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Bahkan kalimat khair itu sendiri lebih baik. Bagaimana dalam surat Al-A'la kan dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih kekal. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya di sinilah memang menjalin hidup. Tapi itu semua sesuatu yang normal, tapi kayaknya ketika berbalik hakikatnya memang ini yang mesti kita coba ada gangguan signal kan ya. Baik dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan berjamaah, kehidupan dalam lingkup itu satu saja, tapi berbagai hal. Afwan Ustaz, gangguan. Ya, Ustaz. Afwan Ustaz, gangguan. Kehidupan kita itu pasti akan kita lalui. Nah, ada juga kemungkinan al-farhu wal huznu, mana kesedihan, suaranya putus ya. Allah ini Alfan ya. Iya yang Alfan ini baik, nanti mungkin suara menggema dikatakan relay putus-putus putang. putus Ini kondisi memang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syai'an yang bisa kita ambil adalah ya umum ya. Berbagai hal pasti akan kita hadapi, berbagai hal pasti akan kita jalani. Semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Dalam surat Al-Hadid kan Allah katakan ma asaba min musibatin fil
tidaklah tertimpa satu musibah di muka bumi dan mohon maaf sekali ya gangguan dan belum lah ya ada yang kita diingatkan kayaknya lancar aja lancar tapi kondisinya jamaah sekalian, bentar ya, coba gimana? Kalau kita perhatikan memang semua ini pasti akan kita hadapi. Sekarang gimana? Nah, sekarang gimana? Jelas? Lebih jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Ini ganti dengan handphone ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dan sudah menjadi ketetapan Allah dan kepastian yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan dalam kehidupan kita tidak bisa kita hindari. Karenanya hidup kita itu antara dua kan, ada musayyar, mukhayyar. Ya, musayyar artinya memang dijalankan Allah ya, sunnatullah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana apapun yang terjadi ya, pasti kita akan menghadapi hal tersebut ya. Tidak bisa kita pungkiri ini semua. Itu adalah namanya musayyar. Kita dijalankan ya. Kita memang sudah ditetapkan Allah demikian dan demikian. Tapi di sisi lain mukhayyarnya bagaimana kita bisa menjadikan pilihan kita menghadapi sesuatu yang sudah ditetapkan Allah yang saat ini kita alami begitu banyak harusnya dampaknya bukan hanya jiwa ya. Orang yang masih hidup pun lagi terancam ya. Suaranya ya Ustaz Afwan ini. Oh, Masya Allah. Sudah mencoba dengan lain ini gimana? Udah bagus atau belum? Ya. Waduh. Hujan yang cukup lumayan ya. Ya, Allahumma ya thayyiban nafi'an. Semoga Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat, membawa
Iya, suara antum juga terputus-putus kan. Jadi maaf ya atas tidak nyambungan, atas ya hal-hal yang kurang berkenan ya, dari kondisi yang sedang kita jalani, ada gangguan-gangguan. Nah beginilah memang yang pasti kita alami ya. Sekarang kita coba mencoba dulu ya. Baik, jadi demikian yang memang syai'an di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan umum ya. Kita pasti menghadapi dan mengalami ya yang mustayyar ya. Ya, coba nggak pakai ini ya, suara aja gitu ya. Coba ya. Ah, gimana? Cukup? Bagus? Kalau nggak pakai ya video ya. Selanjutnya, jadi memang kita pasti menghadapi dan mengalami. Ya, misalkan ya al-masoib, musibah ya, ini sebenarnya sesuatu yang kita akan hadapi atau yang awal ya. Bahagia dan tidak bahagia. Tentang sedih apa terjadi sesuatu yang kita sukai dan kita benci harus sampai bertubi-tubi ya kan. Bahwa beliau menghadapi ini setelah ditinggal oleh istrinya. Istrinya juga sebelumnya sudah duluan yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sudah ya begini ada gangguan. Iya nih, Masya Allah gangguan terus ya. Aduh apaan ya. Ya. Ntar kita ambil dulu yang ini nih. Kita pindah ke koneksi lain. Baik, gimana? Sudah lumayan? Sudah bagus, Pak. Ya. Baik, gimana? Sudah lumayan? Soalnya karena hujan sudah berhenti juga, mudah-mudahan cukup lumayan ya. Jadi demikian. Kalau memang terjadi musibah, sesuatu yang memang kita benci, kita yang tidak sukai, memang musibah itu membuat kita berat dalam menghadapi dan menjalani hidup ini, maka harus kita pahami dari
3 hal ya. Bisa jadi salah satu yang ada dalam 3 hal ini ya memang ada dalam diri kita. Ya pertama, mudah-mudahan ini yang pertama yang kita sedang hadapi, yaitu merupakan imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti semakin tinggi keimanan seseorang akan semakin banyak Allah berikan ujian. Ahsiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia mengatakan beriman tapi tidak diuji? Artinya memang Allah sedang menguji kita ya. Boleh jadi memang derajat iman di antara kita itu baik ya, sehingga Allah perlu menguji apakah ya keimanannya terus meningkat ketika ujian atau ya auzubillah kalau sampai ya down gitu kan. Ya. Tapi paling tidak memang ketika imtihan itu dialami, orang beriman pasti akan menjadikan untuk lebih meningkatkan ya, paling tidak ma'iyatullah itu begitu kuat ya, bertambah ma'iyatullahnya, bertambah kebersamaan dia dengan Allah seperti yang hari ini ya, yang sebelumnya mungkin juga ke depan akan kita hadapi. Tetaplah bersama Allah meskipun banyak yang kita alami ujian-ujian dan masalah-masalah ya. Nah yang kedua boleh jadi merupakan az-zajru ya. Ya, apa itu teguran. Allah sedang menegur di antara kita, baik saya atau mungkin sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, mungkin kita sedang ditegur Allah karena ada maksiat yang kita lakukan. Karena ada salah yang sengaja atau tidak kita lakukan. Alhamdulillah ya, dengan baik ya. Jadi itu mungkin yang kita sedang hadapi ya. Jadi ada masalah yang banyak kita lakukan ya, dosa yang kita lakukan, salah yang kita lakukan, sehingga Allah perlu menegur ya. Sehingga dengan teguran itu dia mau kembali kepada Allah. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bi ba'di ma kasabu wa la'allahum yarji'un. Ya telah nampak kerusakan di muka bumi ini ya, baik di laut maupun di daratan ya. Ya lalu Allah jadikan ya sesuatu yang tidak menyenangkan ya untuk ya menegur ya, untuk dirasakan sebagian apa yang telah mereka lakukan, baru sebagian sebenarnya, bukan seluruhnya. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Kita mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan hal-hal yang tentunya untuk Allah jadikan senang ya, kita senangkan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau kembali. Nah, yang ketiga, nah ini mudah-mudahan tidak ya, dan harus kita hindari menjadi azab ya. Kenapa azab? Karena kekufuran sudah merajalela. Ya, pengingkaran terhadap ayat Allah, syariat Allah sudah begitu banyak, maka turunlah azab. Jadi demikian, ini kondisi sekarang ini bisa jadi azab dari Allah ya. Kenapa? Manusia sudah lagi bisa ditolerir ya, sudah tidak terkendali maksiat ya. Baik ya, ini mohon maaf kalau misalkan memang tidak nyaman ya untuk ya, akhirnya meninggalkan tempat atau meninggalkan ya, kondisi yang sedang kita alami atau kita lakukan. Jadi memang masaib atau musibah bisa jadi bagian daripada azab malapetaka oleh karena perbuatan yang sudah banyak ya menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai di dalamnya terjadi ya musibah yang besar ya, atau juga masalah yang besar sampai akhirnya meninggal, nah itulah memang bagi orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang tidak mau beriman, orang yang syirik, orang yang ya maksiatnya sudah tidak lagi ya, bisa ditolerir ya, maka dia akan mendapat azab yang kedua nanti di akhirat atau di alam kubur. Nah, itu memang yang pasti salah satunya akan kita bisa dapatkan ya dari musibah mengenai 3 hal tadi ya. Salah satu dari 3 hal tadi, apakah merupakan imtihan ujian karena peningkatan iman yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, azab teguran karena ada keinginan untuk dikembalikan manusia pada jalur ler Allah Subhanahu wa taala, atau juga karena keinginan hal yang ya lain, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena ya permasalahan yang sudah rumit ya tidak lagi bisa ditolerir oleh perbuatan
ya manusia, ya Allah Subhanahu wa taala perlu mengazab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya, takutlah kalian akan azab yang pasti akan menimpa satu negeri oleh karena kezoliman yang sudah pasti kezoliman sudah begitu merajalela, tidak hanya menimpa orang yang zolim saja, pun di antara kita akan mendapatkannya. Ya nanti akan kita lihat bagaimana ya sikap kita, ya apakah teguran itu menjadi bagian yang memang pasti adanya atau memang menjadi ujian, tapi tentunya 3 hal ini tidak bisa kita hindari. Nah, ini masalah masaib, ya, masalah musibah malapetaka, ya, yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kedua lah masalah al-amrod, ya, ini kan juga tidak kita sukai al-amrod, ya, sakit. Ya. Sekarang orang semakin banyak dan bertambah, ya, terdampak COVID-19, ya, tidak berhenti ya, ya trennya meningkat, ya. Kenapa? Ya, karena memang mungkin ada di antara kita masyarakat yang tidak patuh dengan ya 3M, gitu kan, bahkan ditambah jadi 5M kan, ya pakai masker, ya menjaga jarak, ya, mencuci tangan, ya mengurangi ya kerumunan, ya dan menghindari kerumunan dan juga mengurangi keluar rumah, ya. Nah, ini kan ya 5 hal yang sampai ditambah demikian agar berkurang ya orang-orang yang terdampak COVID-19. Tapi kok semakin meningkat? Nah, ini berarti 5M ini tidak dijalankan. Nah, amrotnya pasti akan kita hadapi walaupun mungkin tidak dalam kondisi terkena COVID. Bisa jadi kan. Ya, apakah sakit yang berat atau sakit yang ringan sudah pasti kita hadapi. Namun harus kita pahami bahwa yang namanya amrot itu kullu ma yusibu bil insan min alamin. Ya. Sesuatu yang pasti akan dialami oleh manusia dari sakit, ya, itulah marad. Ya. Nah, tapi al-marad itu kon akhadallahu minal insan an ahadin salasah, ya, min salah satu umur. Jadi dalam sakit itu Allah nanti mengambil 3 perkara dalam diri manusia. Ya, 3 perkara dari manusia itu diambil ketika ya seseorang mengalami sakit. Ya. Karenanya nanti sakit yang tadinya tidak disukai menjadi yang disukai, ya. Sakit yang tadinya nikmah menjadi nikmah. Yang tadinya mungkin kita merasa ini bencana, ini yang membuat kita terhalang, terbatasi, ya, karena sakit, sehingga menjadi nikmah. Kenapa? Karena Allah SWT mengambil 3 hal, yang 2 hal akan dikembalikan, 1 hal akan tetap diambil oleh Allah, tidak dikembalikan kepada manusia. Pertama, al-mal, ya. Orang sakit pasti akan mengeluarkan harta yang banyak, ya. Apalagi sakit kritis. Sakitnya butuh penanganan yang cepat. Ya. Bukan rumah sakit tidak akan menangani pasien kalau tidak ada deposit dulu, kan. Nggak ada DP-nya, ya. Akhirnya pontang-panting, ya. Akhirnya berkurang, bahkan ada yang mobilnya dijual, ya. Bahkan akhirnya rumah digadaikan, ya. Banyak, ya, mungkin akan dilakukan untuk kesembuhan saudaranya, bapaknya, ya. Pasti, ya. Kan berkurang yang kedua kesehatan, kesehatan juga berkurang atau bahkan ya, jadi
atau dosa itu juga diambil oleh Allah, perang, ya, terus banyak dosa, ya mungkin tentu dengan usaha lagi yang bisa dilakukan oleh ya insan itu sendiri atau diantara kita yang telah sakit sehat, lalu dikembalikan pada kondisi yang normal, maka sehat kembali kan. Dari sakit yang tidak selera maka banyak selera, dari sakit yang tidak bisa jalan di jalan dan bisa lari, dari aktivitas yang kurang akhirnya bisa sempurna, kesehatan kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tadi sakit. Begitu juga harta, karena giat dia, bahkan Allah Subhanahu wa taala mungkin juga ya sudah menetapkan dia akan kembali ya bekerja dan beraktivitas, ya, lalu dia semangat dan giat, kembali lagi hartanya. Yang tadi gadaikan dia mampu lagi mengambilnya, ya, yang tadinya dijual dibeli lagi atau dibeli yang baru, ya, sebagainya, kan? Ya, itu harta dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah pasti Allah akan kembalikan harta semuanya saat kita, ya, atau saat orang yang tadi sakit lalu diberikan kesehatan. Tapi yang ketiga enggak lagi, dosa-dosanya tetap disimpan oleh Allah atau jadi hapus dalam diri manusia, tidak lagi dikembalikan. Ya, Allah lah yang mengambil dan Allah tidak akan kembalikan. Ya, dosa-dosa. Sehingga kalau dalam hadis dikatakan tidaklah tertimpa musibah baik sakit ya atau yang lain bahkan sampai tertusuk duri kecuali Allah hapus dosa-dosanya. Sampai ketika manusia dalam sakit atau dari sakit itu dia menghadap Allah, ya, tidak ada lagi dosa yang ada dalam dirinya. Ya, sampai dia meninggal ya kan. Ya. Nah, itu memang syai'an, ya, sesuatu yang pasti akan kita alami, ya boleh jadi kita tidak suka dengan itu, ya. Sangat kita benci, ya sangat memang memuakan lah gitu kan, ya, nauzubillah kan, ya kalau memang kita mengalami lalu akhirnya ya kita tidak suka. Tapi paling tidak kalau memang terjadi, ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, ya. Boleh jadi yang memang saat ini tidak kita sukai, saat ini kita benci, nah itu akhirnya bagi Allah itu baik, ya, sesuatu yang baik sebenarnya yang sedang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala. Imma khairun fid dunya wa imma khairun fil akhirah. Ya, mungkin kebaikan di dunia Allah sedang persiapkan, Allah berikan nanti, atau kalaupun tidak terasa di dunia, di akhirat. Kebaikan itu akan kita rasakan nanti di akhirat. Ya, berkat dengan kesabaran, ya, berkat dengan syukur, ya, dan berbagai hal, ya. Subhanallah, ya, inilah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari kaidah yang ya menarik, yaitu ungkapan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita suka, hakikat itu baik bagi kita semua. Ada kisah-kisah ya di dalam Al-Quran bagaimana yang awalnya memang tidak disukai, ya, tidak diinginkan, ya. Misalkan kisah Ummi Musa, kisah ibunya Musa. Kan perintah Allah apa? Hanyutkan anakmu di Sungai Nil. Ya. Coba ya bayi, ya, dibuang, ya. Kalau sekarang kan mungkin dibuang, ya. Banyak juga terjadi sekarang, ya. Ya. Akhirnya awalnya tidak disukai ini oleh Ummi Musa. Masa sih anak yang sekecil ini baru lahir dihanyutkan, siapa nanti yang akan ya melindungi dia, ya? Bisa jadi tenggelam, ya, bisa jadi hanyut nyangkut, sebagainya, ya. Tapi setelah itu akhirnya ya Ummi Musa merasakan kenikmatan, ya. Sudahlah dia bisa berjumpa lagi dengan anaknya, dia bisa menyusui, diupah pula, ya, diupah oleh ya kerajaan, karena ditemukan oleh kerajaan, ya. Nah, itu sudah kehendak Allah, kan? Sudah ketetapan Allah yang awalnya tidak diketahui. Nanti ujungnya kemana, kan? Nah, itu umum. Tapi ya tentunya kita nggak boleh juga mempraktekkan itu, kan? Ya, tetap kita punya usaha karena memang kondisi, kan, itu. Kedua, misalkan kisah Yusuf alaihissalam yang
dia berpisah dengan bapaknya sekian lama ya kan endingnya begitu enak ya bagi Nabi Musa juga orang tuanya, tapi bagaimana perjuangan dan kesedihan ya, bahkan di ujung kesedihannya itu ibyadot ainahu ya, sampai ya mata yang hitam, yang warna hitam itu hilang ya, saking sedihnya ya, karena setelah kehilangan Yusuf kehilangan juga adiknya Benyamin ya, kalau dalam kisahnya kan begitu kan, setelah kehilangan ya Benyamin ya maka nangis ya, sampai ya begitu besar kesedihannya, wabiyatul ainahu, berubah ya, semuanya menjadi putih ya mata Nabi Yakub ya. Nah, tapi setelah itu endingnya adalah menyenangkan. Memang lama ya, sampai ya puluhan tahun ya, 10, 20, 30, sampai kan dari usia sekitar 8-10 tahun ya Nabi Yusuf, akhirnya dia menjadi dewasa ya, dia menikah ya, bahkan menjadi raja, baru setelah itu dia bisa berjumpa. Nah, jadi ini kehendak yang tidak bisa kita hindari ya, sesuatu yang memang awalnya tidak kita sukai, nanti ujungnya adalah kebaikan dan kesenangan ya. Kesenangan yang bisa jadi bukan sekedar kesenangan dalam arti yang ingin, yang kita harapkan atau yang kita inginkan, tapi kesenangan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Nah, ujung dari kalimat ini yang ketiga adalah wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu ya. Bukan khair itu artinya kebaikan saja, tapi lebih baik. Lebih baik bagaimana caranya? Lebih baik artinya sabarlah ya menghadapi ujian ini. Tetaplah komitmen dengan syariat ya, risalah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sesuai dengan koridor perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hindari atau jangan sampai kita lari dan sampai akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di antara ibu dan bapak pernah ya mendengar ungkapan syair atau kata hikmah yang saya sampaikan ya. Jadi katanya ya, idza khasirta ma fid dunya wa kunta ma Allah fama khasirta syai'a. Kalau Anda sedang mengalami kerugian, kebangkrutan di dunia, kondisi Covid ini bangkrut ya, yang perusahaan bangkrut ya, yang pekerjaan hilang, yang pendapatan berkurang, atau dia yang nyawa hilang ya, dan berbagai hal ya, tapi wa kunta ma Allah, Anda tetap bersama Allah, merasakan Allah bersama kita semua, merasakan bahwa Allah tidak boleh kita tinggalkan ya, atau kita merasa Allah tidak meninggalkan kita, maka kata syair ini atau kata hikmah ini, fama khasirta syai'a, Anda tidak mengalami kerugian apapun. Tenang, santai aja boy kan? Ya, santai aja bro istilahnya kan itu. Allah pasti ya memberikan yang terbaik, sedang mempersiapkan yang terbaik. Fama khasirta syai'a, gak akan kalian alami kerugian sedikit pun. Hakikatnya gak ada kerugian sedikit pun kalau Allah tetap bersama kita. Wa kunta ma Allah ya, Anda tetap bersama Allah, maka fama khasirta syai'a. Tapi kebalikannya, wa idza rabihta ma fid dunya wa kunta ba'idan anillah faqad khasirta kullaha. Kalau Anda sedang menghadapi atau mengalami dan mendapatkan keuntungan. Jadi tengah Covid ini kan ada juga yang mengalami keuntungan ya. Ya kayak yang kita gunakan ini media Zoom ini untung besar. Atau internet yang untung besar ya. Ya. Perdagangan online untung besar ya. Banyak menguntungkan ya. Jadi sisi ada orang yang mengalami kerugian dan kehilangan pekerjaan, ada juga yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan keuntungan. Tapi jangan sampai yang menguntungkan itu ba'idan anillah. Ya. Kalau sampai dia ba'idan anillah, dia mendapat keuntungan tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya faqad khasirta kullaha. Anda sedang mengalami kerugian seluruhnya. Enggak ada keuntungan sedikit pun. Boleh jadi dia merasa punya harta, terus berkembang, usahanya sebagai betul memang. Tapi di saat Anda tidak bersyukur, akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Anda mengalami kerugian segala-galanya. Auzubillah. Nah, inilah khairun lakum, yang terbaik sudah pasti ada. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi takrahu ya syai'an wa huwa khairun lana, yang kita ada
sesuatu yang tidak kita sukai terjadi, apapun yang kita alami, tapi itu menjadi lebih baik. Pertama, tetaplah bersama Allah. Ya, jadikanlah semua yang memang Allah tetapkan ini bagian daripada ujian dan teguran. Ya. Semuanya akan ya kita dapatkan, kita hadapi dimanapun kita ya tinggal, pasti akan kita alami seperti ini. Tapi jangan sampai Allah kita tinggalkan atau tidak ada ya kita meyakini ini semua sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, sabar. Ya. Cobalah untuk mensabar-sabarkan diri. Ya. Kuatkan kesabaran karena inilah bagian daripada ujian besar ya yang pasti kita alami. Semua memang sedang menghadapi. Memang berat, memang sangat keras gitu kan. Memang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Ya pokoknya apapun lah. Memang tidak kita sukai, ini sedang kita alami. Nah, cocok ya kalau kaidah ini dalam kondisi seperti ini ya, agar kita senantiasa bersabar ya. Yang ketiga, lakukan ikhtiar ya. Apa ikhtiarnya? Coba ya cari ya apa kegiatan atau juga solusi-solusi lain ya dalam rangka untuk bisa eksis dalam menghadapi ujian ini. Ya, karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berpikir ya, bagaimana caranya kehilangan ini tapi ada lubang lain ya. Atau kekurangan ini tapi ada cara lain untuk kita bisa penuhi kan. Jadi jangan sampai akhirnya terfokus atau terbatas pada satu hal ya. Udahlah, sudah dalam pekerjaan saya bisanya ini kan. Jangan ya, coba cari yang lain. Solusi ada. Toh binatang pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ya rezekinya masing-masing ya. Misalkan seperti burung ya, tagdu himason wataruhu bitonan ya. Ya, jadi di pagi hari dia dalam kondisi ya perutnya kempes ya, kelaparan, tapi di siang sore artinya dia membawa makanan ya. Makanan untuk dirinya sudah ada dan makanan untuk anak-anaknya juga ada ya. Tapi kalau tidak memang harus kita yakini itu semua ya. Nah yang terakhir adalah tetaplah kita atau jadikanlah atau berusaha untuk meningkatkan ketakwaan ya. Karena takwa itulah yang menjadi sebab semuanya akan terselesaikan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Bahkan dalam syair juga diungkapkan alaika bitaqwallah in kunta ghafila ya'ti kabil arzaq min haitsu la tadri. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah di saat engkau lalai, kembali kepada Allah, ya'ti kabil arzaq, akan dihadirkan, akan diberikan rezeki yang datanya tidak Anda sangka. Sesuai dengan ayat Allah ya kan? Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa. Kenapa kita kok takut banget dengan miskin ya? Pada Allah Maha Pemberi rezeki. Allah sudah tentukan rezekinya masing-masing. Wa qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah telah menetapkan rezekinya bagi burung di atas di udara dan juga bagi ikan-ikan di bawah laut. Semuanya ada rezekinya masing-masing. Gak usah takut, apalagi kita yang diberikan akal, diberikan pengetahuan, ya sudah pasti jalan-jalan untuk dapat rezeki banyak sekali peluangnya. Wallahu alam. Ya itu mungkin yang bisa kita pahami bersama kaidah yang kedua dari qawaid Qur'aniyah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang tidak kita sukai terhadap sesuatu, hakikatnya itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu tidak sukai sesuatu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Allah sedang ya menginginkan, merencanakan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Ya, orang yang berlimpah harta belum tentu baik ya. Walaupun juga tidak semua yang sedang menghadapi penderitaan belum tentu tidak baik. Semuanya masing-masing bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita juga berusaha untuk ya husnuzan kepada Allah ya, bagaimana kita berusaha untuk menerima takdir itu dengan cara yang ya baik atau juga elegan ya. Semuanya adalah ketetapan yang tidak bisa kita hindari dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia atau kehidupan alam semesta ini.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa berpikiran baik, berpositif thinking pada Allah Subhanahu wa taala, berkebutuhan kepada Allah. Apapun yang kita hadapi tengah kondisi seperti ini, kita bisa berusaha untuk mensikapi dengan cara yang baik, cara yang elegan, dan berusaha mengambil hikmah. Boleh jadi inilah memang Allah sedang memberikan kebaikan, mempersiapkan kebaikan untuk kita semua. In uridu ilal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ya, atas suara yang kurang stabil ya, dan hal-hal yang lain ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lancar ya, bisa lebih jelas ya. Dan kita lanjutkan ya pembahasan kita pada tema-tema yang lain. Baik, syukron lakum ya. Terima kasih atas kehadiran semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron ya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau ditambahkan, tafadhol ya. Ada waktu sekitar ya 21 menit ya dari sekarang. Gimana? Mau tanya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Ustaz? Apa Bu? Alhamdulillah. Ini Ustadz, misalnya ada ketentuan ya yang katanya itu kita berasa tidak baik, padahal itu baik untuk kita. Nah, itu cara ngadepinnya. Kita ada yang apa, kita harus berhijrah atau harus bertahan di situ dengan bersabar dan berdoa. Nah, itu cara ngerasainnya, kita harus pindah, harus bergerak dari situ, jangan menghadapi itu lagi. Apa istilahnya ya, pergi dari situ, atau kita harus tetap di situ ngadepin itu, hadepin aja dengan sabar dan berdoa. Nah, itu gimana tuh cara ngebedainnya? Iya. Ya, memang gini ya, tergantung kondisi ya. Kondisi yang sedang kita hadapi di tengah lingkungan ya kan. Ya, lingkungan yang kurang baik, yang kurang bagus kan. Kalau kita bisa bertahan ya, dan bisa mengendalikan, maka tetaplah bertahan ya. Apalagi bisa merubah ya lingkungan yang ada ya, ujian yang dihadapi ya, tanpa hijrah ya, tanpa meninggalkan tempat tersebut ya. Artinya mungkin ini ujian dari Allah agar kita bisa berperan aktif ya, untuk bisa merubah kondisi, merubah sesuatu yang tidak kita sukai ya, kalau misalkan memang itu terjadi. Tapi kalau memang tidak sanggup dan ya sudah sekian banyak cara untuk dilakukan tidak bisa juga ya, maka dibolehkan berhijrah ya, tinggalkan tempat itu ya, agar nanti tidak terjadi fitnah ya, atau musibah yang bukan hanya mengena orang yang zalim saja ya kan. Tapi kalau sudah maksimal ya dilakukan ya, maksimal yang dilakukan tidak mengalami perubahan sama sekali ya. Nah, itu akhirnya solusi terakhir adalah menghijrahkan diri, meninggalkan tempat tersebut ya. Mungkin di mana? Suaranya nggak stabil, terus putus. Kan Masya Allah. kalau dibilang kan sabar itu tidak ada batas. Sabar Iya. Jadi tetap kondisi bersabar mungkin kan? Waktunya karena sesuatu yang kamu anggap
tidak baik itu suatu Ya, jadi gimana Bu? Tadi nggak jelas soalnya. Jadi memang kalau yang kita hadapi lingkungan ya, maka usaha untuk merubah lingkungan ya, apakah lingkungan keluarga, ya, Masya Allah ya. Intinya tetap harus bersabar Iya. Ustaz. Iya Bu, ini kurang jelas jadi suaranya nggak, maksudnya putus-putus. Iya, mohon maaf ini jadi nggak maksimal juga ya. Jadi intinya memang kita pasti akan menghadapi hal yang sulit ya, atau mungkin yang tidak kita sukai. Ya. Memang ikhtiarnya adalah bagaimana caranya untuk bisa melakukan yang terbaik. Ya, melakukan hal yang terbaik untuk perbaikan apa yang ada dalam lingkungan kita, yang dialami oleh keluarga, yang dialami oleh jiwa, yang dialami oleh lingkungan dan sebagainya, itu maksimalnya kita lakukan dulu ya buat yang. Tapi kalau misalkan memang tidak ada perubahan sama sekali ya, dan mengkhawatirkan anak-anak, mengkhawatirkan yang lain, atau mungkin juga nanti tergerus ya, maka ini menjadi alternatif terakhir, yaitu menyerahkan diri ya, meninggalkan tempat yang baik. Baik, ini sekali lagi mohon maaf ya atas ketidaknyamanan. Kalau misalkan nanti ya mau diulang, bisa juga diulang ya yang kondisi seperti ini di pekan depan. Tapi kalau memang tidak, nanti kita lanjutkan yang ketiga ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini sekali lagi afwan kalau memang tidak memberikan kenyamanan ya. Mudah-mudahan rekamannya baik ya, bagus, tidak ada kendala. Tapi biasanya hampir sama hasilnya. Sekali lagi ya, saya minta maaf. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mohon kepada Allah kita diberikan kebaikan dari segala hal. Kalaupun mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita bisa menghadapinya dengan cara yang sesuai syariat Allah. Ya, kita bisa mensikapi dengan baik ya, lalu akhirnya berujung pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'annal bala wal qala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dzurriyyatina wa sallim ahlina wa sallim qaryatana wa sallim baladana wa sallim jiranana wa sallim jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal amrad wal masaib wal asqam ya.
birahmatika ya arhamar rahimin innaka anta kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya, baik, untuk sementara kita akhiri dahulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Baik, Ustaz.